Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 Universitas Muhammadiyah Jember dengan NIM 22002991067. Saya guru mata pelajaran keperawatan di SMK Negeri 4 Bondowoso. Hari ini, Selasa 13 Desember 2002, saya akan melakukan praktek pembelajaran UKIN dengan materi perawatan luka dasar. Baik anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian hari ini? Baik dan sehat semua ya? Baik, karena kalian sehat semua, sebelum pelajaran kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa. Untuk ketua kelas silahkan memimpin doa. Dulu siap. Berdoa dimulai. Doa selesai. Baik, untuk selanjutnya Bapak akan mengecek daftar kehadiran kalian semua ya. Jadi yang pertama Ahmad Zakaria Hadir, Pak. hadir. Ayu Filandari hadir. Rohania Hadir. Rina, Rifan, Reta, Hadir. Alhamdulillah hadir semua ya untuk hari ini. Berarti kalian sehat semua, nihil untuk hari ini. Jadi untuk selanjutnya biar kita lebih santai, lebih rileks ya, Bapak akan memberikan ice breaking pada kalian. Coba berdiri ya, berdiri. Anak-anak ya, jadi biar kalian lebih rileks nanti menerima pelajaran, biar lebih teliti lagi ya, Bapak akan mengetes konsentrasi kalian pada hari ini ya. Jadi ice breaking hari ini kalau Bapak bilang pagi, kalian tepuk tangan. Satu. Kalau siang? Ya. Kalau malam? Ya. Kalau malam tidak ada ya. Kalau malam tidak ada ya. Coba Bapak akan mengetes dulu ya. Pagi, pagi, siang, pagi, siang, siang, pagi, pagi, siang, pagi. Wah, kayak konsentrasi semua bagus ya. Yuk silakan duduk ya. Tadi kita sudah ice breaking, kalian sudah segar semua. Jadi untuk selanjutnya Bapak akan merefleksikan sebelum kita melanjutkan pembelajaran berikutnya ya. Kira-kira kemarin kita mempelajari tentang apa sebelum materi ini? Nyeri ya, penata laksanaan nyeri ya. Berarti kalian masih ingat ya materi yang sudah saya berikan. Penata laksanaan nyeri itu yang kalian ketahui apa saja? Oke, farmakologi dan non farmakologi. Kalau farmakologi itu menggunakan obat-obatan. Ya, kalau non farmakologi, jangan dijawab dulu ya. Kira-kira siapa yang bisa menjawab penata laksanaan secara non farmakologi? Saya, Pak. Oke, untuk yang pertama itu ada distraksi atau pengalihan. Kemudian yang kedua ada teknik relaksasi nafas dalam. Terus yang ketiga ada kompres hangat dan dingin. Dan yang terakhir itu mengusap bagian yang nyeri. Oke, betul ya. Selanjutnya anak-anak, di sini Bapak menampilkan beberapa gambar ya. Ini kira-kira gambar apa ya? Jadi nanti kalian silahkan analisa. Bapak ingin 2 orang perwakilan dari kalian. Kira-kira ini luka apa bisa disampaikan dan dijelaskan. Coba Reta dengan Sherly. Baik Pak, menurut saya itu luka gigitan. Baik Pak, benar yang dikatakan oleh Reta. Gambar di depan adalah gambar luka gigitan. Dan diantaranya ada luka gores, luka tusuk, luka bakar, dan luka sayat. Baik ya anak-anak ya, tadi sudah benar apa yang disampaikan oleh Reta dan Sherly. Beri tepuk tangan. Baik, untuk selanjutnya di sini nanti untuk hari ini kita tentang perawatan luka dasar ya. Jadi nanti kurang lebih dari jam 10 sampai dengan jam 12 Bapak akan menjelaskan tentang perawatan luka dasar. Apa sih luka itu? Kemudian di situ nanti juga Bapak akan menjelaskan tentang jenis-jenis luka, kemudian warna dasar luka dan penanganan apa yang perlu kita lakukan ketika ada luka. Baik, paham semua? Ya. Selanjutnya Bapak akan menayangkan video, kemudian kalian bisa menganalisa video yang Bapak tampilkan. Baik ya, silakan dilihat. Sehat-sehat terus ya. Nah, sebelumnya gue ucapin selamat datang di channel Bukan Perawat Biasa teman-teman. Dan gue mau ngucapin banyak terima kasih buat teman-teman
yang udah bantu support channel ini dengan cara subscribe, share, serta like. Gue doain teman-teman semua sukses terus, sehat terus, dan berkah terus, amin. Nah teman-teman, pada video kali ini gue dapat telepon ya sama pasang satu pasien ya. Katanya dia habis jatuh kecelakaan ya. Tuh teman-teman bisa lihat ya, lukanya hitam teman-teman ya. Jadi di sini katanya beliau merasa tangannya seperti terbakar setelah diolesin obat Cina teman-teman ya. Jadi beliau ini kan ya, namanya orang kan pengen sembuh ya, jadi dapat obat Cina, ikutin kata si dia pakai obat Cina, pakai daun ini dulu. Akhirnya si pasien ini setelah 3 hari gue lihat ya lukanya ini infeksi teman-teman ya. Enggak bau sih gitu ya, cuman nekrotiknya tuh banyak banget ya, dan kayak banyak serpihan aspal gitu teman-teman. Ini teman-teman bisa lihat ya, ini lagi gua cuci ya. Biasa gua mencuci menggunakan 3M ya. Racing modern menggunakan 3M, intinya prinsipnya mencuci, membuang jaringan mati, dan memberi batukan yang tepat. Ya di sini gua menggunakan air aqua teman-teman ya, atau air kemasan ya. Aku nggak pakai NaCl ya teman-teman, ada jurnalnya ya, baca sendiri ya. Luka-luka steril lah yang pakai cairan steril ya, yang diperlukan steril, karena ini bukan luka steril teman-teman ya. Jadi ini bisa menggunakan cairan sesuai pH kulit tubuh manusia. Salah satunya yang paling mendekati pH tubuh adalah air kemasan teman-teman, yang sesuai maksudnya gitu. Jadi teman-teman bisa lihat ini gue lagi cuci, ini si bawinya keperihan, enggak perih banget sih ini mah ya, enggak terlalu perih, masih bisa nahan lah gitu maksudnya. Jadi si bawi ini jatuh naik motor teman-teman, ketinggian motor gitu ya, dan tinggal dia sendiri. Jadi saya tanya ya, terus dia kemudian lagi atau ini dibersihkan juga kontrol doang ya. Mungkin orang lain juga bingung kali ya mau gimana bersihnya, pastikan perih ya. Nah terus si babay ini teman-teman dari klinik katanya jangan ditutup lukanya. Waduh, lagi-lagi begitu lagi teman-teman, jangan ditutup lukanya supaya kering. Waduh ya, jadi nggak seperti itu teman-teman. Luka itu memang masih karena oksigen itu mengalir lewat pembuluh darah ya, lewat darah ya. Jadi luka itu enggak. Baik anak-anak ya, kalian sudah melihat semua videonya ya. Oke, sudah paham ya. Jadi kira-kira setelah dianalisa ya, Bapak akan menanyakan dulu ya, kira-kira kalian pernah tidak menangani atau kalian sendiri mengalami luka seperti itu atau luka yang lainnya? Silahkan yang tahu. Saya Pak, saya pernah terjatuh dari sepeda, lalu saya terluka, terus lukanya saya olesi kunyit Pak. Oke, kira-kira tadi tindakan yang Ari lakukan kira-kira benar enggak anak-anak? Salah ya. Oke, jadi kira-kira kalian tahu enggak tindakan yang benar yang kita lakukan ketika kita luka atau jatuh, apalagi tadi kasusnya jatuh dari sepeda motor ya, kena aspal ya. Kira-kira ada yang tahu? Oke, silahkan. Saya Pak, dibersihkan dengan air mengalir. Baik ya, tadi sudah benar ya apa yang disampaikan temannya oleh Cindy ya. Jadi ketika ada luka, kita yang pertama kita lakukan dengan apa? Membersihkan ya, dengan air mengalir ya. Jadi tetap airnya mengalir, jangan menggenang ya. Kalau menggenang di sana jelas banyak bakteri atau kuman dan yang lainnya. Baik, untuk selanjutnya Bapak akan membagikan LKPD ke dalam Google Room ya, Google Classroom atau WhatsApp ya. Jadi nanti kalian silahkan mengerjakan LKPD tersebut. Sebelumnya Bapak akan membagi kalian ke dalam 4 kelompok, kemudian kalian nanti bisa menyampaikan hasil presentasi yang tugas yang Bapak berikan. Paham? Ya baik, silahkan kalian membentuk kelompok. Sudah ada jawabannya. Ya, nanti bisa cari di internet atau kalian browsing ya jawabannya. Sudah dapat ya.
Baik ya anak-anak ya, tadi kita udah mempelajari tentang teori perawatan luka dasar. Jadi untuk selanjutnya Bapak akan mendemonstrasikan atau mencontohkan untuk perawatan luka dasar ya. Jadi nanti jika kalian ada yang ingin ditanyakan silahkan kalian tanyakan. Ya jadi untuk nanti alat-alatnya ya ini sudah disiapkan alat-alatnya ya, jadi ada handscoon bersih, kemudian ada NaCl, ada sabun antiseptik, kemudian ada aseptic gel ya untuk cuci tangan, kemudian nanti ada kapas ya, kapas alkohol atau kapas yang berisi NaCl juga bisa. Kemudian di sini nanti ada pinset, gunting, plester dan yang lainnya, ada perlak dan ada bengkok ya. Baik ya, untuk selanjutnya kita langsung ke tempat prakteknya, silahkan yuk. Baik ya anak-anak ya, jadi Bapak akan langsung mempraktekkan untuk perawatan luka dasar ya. Sebenarnya ini sudah dilakukan perawatan, makanya udah dikasih perban, jadi kita tinggal melakukan selanjutnya membersihkan nekrosis atau jaringan yang mati ya. Jadi alat dekatkan kepada pasien ya, seperti biasa semua tindakan seperti itu. Kemudian apa yang pertama kita lakukan? Cuci tangan ya, cuci tangan 6 langkah ya, cuci tangan 6 langkah. Oke ya, sudah 6 langkah. Kemudian setelah itu apa? Memakai handscoon ya. Handscoonnya ini handscoon bersih ya. Jadi kita sesuaikan dengan ukurannya ya. Jadi ada ukurannya S, M, L ya. Tuh, kalau handscoon steril ukurannya apa? Menggunakan apa? Angka ya. Angka berapa yang kalian ketahui? Ya 6, 6,5 ya, 7, 7,5 ya, itu yang besar ya. Jadi sesuaikan dengan ukuran tangan kalian. Ini kekecilan. Baik, setelah memakai handscoon apa yang kita lakukan? Ya, jadi kondisikan lingkungan ya, kondisikan lingkungan, kemudian kita ngecek pasien ya. Ngecek pasien, pastikan itu pasien yang benar ya, pasien yang benar dengan mencek ke gelang pasien. Oke, kita next. Kemudian selanjutnya kita jelaskan tujuan juga ke pasien ya. Jelaskan, Pak, di sini saya akan melakukan tindakan perawatan luka ya. Jadi kan kita lihat luka Bapak di kaki, nanti akan kita lakukan tindakan dengan pembersihan ataupun kita memberikan obat ya. Ada yang ditanyakan? Baik, kalau tidak ada kita lanjutkan ya. Kemudian kita lanjutkan ke langkah selanjutnya apa? Memakai perlak ya, pakaikan perlak jadi biar rapi kemudian tidak basah ya. Baik. Oke, selanjutnya setelah memakaikan perlak apa? Mendekatkan ya alat ya, bisa bengkok ya. Kemudian apa selanjutnya yang kita lakukan? Yang kita lakukan membuka ya, membuka ini ya. Jadi membuka ini dengan kita bisa memberikan alkohol yang basah ya, jadi biar tidak terasa nyeri begitu membuka ya. Kemudian kita bisa menggunakan pinset ya, menggunakan pinset. Baik ya, nah, dibasahkan. Ya, bisa sambil diajak komunikasi ya pasien ya, komunikasi terapeutik ya. Bapak gimana makannya pagi ini ya, sambil kita lakukan pembukaan ya, tindakan. Oh, makannya enak ya Bapak ya, menunya apa pagi ini Pak? Ayam, oh tempe ya. Kemudian setelah itu kita lakukan apa? Pembersihan ya. Pembersihan, kita lihat dulu lukanya ya, derajatnya seperti apa, lukanya kemerahan, kemudian ada kuning, ada nanah apa enggak ya. Kemudian kita lihat juga ada nekrosisnya enggak ya. Kalau ada nekrosisnya kita lakukan apa? Pemotongan ya, kita menggunakan pinset chirurgis ya, bisa kita lihat ya. Jadi nanti kita lakukan kemudian kita buang ya, kita buang untuk nekrosisnya. Setelah kita buang semua, kemudian selanjutnya ya, kita ada yang lupa tadi, ada yang kelupaan apa? Membersihkan area luka dengan menggunakan apa? Sabun antiseptik ya. Jadi biasanya di luka ya, di luka itu kan memerah ya, di samping-sampingnya itu merah. Itu kita bisa bersihkan dengan menggunakan
sabun antiseptik ya, contohnya ini ya, enggak boleh ada sponsornya ya. Jadi contohnya seperti ini, kita bisa lakukan pembersihan ya, pembersihan ya. Seandainya kita mau bersihkan, kita bisa bersihkan ya, kita bersihkan areanya ya, area lukanya. Kemudian setelah kita kasih sabun, kemudian bisa kita siram ya, makanya gunanya ini kan ini ya. Nah, sambil kita bersihkan ya, kita bersihkan. Oke, baik ya. Untuk selanjutnya, setelah kita bersihkan semua, kita bisa memberikan obat sesuai dengan terapi dokter juga bisa ya. Biasanya diberikan nebacetin powder atau gentamisin, disesuaikan dengan terapi yang dokter berikan ya, ataupun hanya dibersihkan saja tidak masalah ya. Setelah dilakukan tindakan seperti itu, baru kita tutup kembali ya. Jadi luka itu jangan sampai terbuka ya. Jadi kenapa kira-kira harus tertutup, kenapa? Guntingan nih ya, biar tidak terkena debu. Di situ ada infeksi, bakteri, kuman dan yang lainnya ya. Satu lagi nih. Oke, satu lagi. Kalau seandainya di terapinya ada diberikan Sofratul atau Dariantul, kalian tahu Sofratul Dariantul itu yang bisa langsung ditempelkan ya. Jadi dia modelnya kayak patch ya, bisa ditempelkan langsung. Di situ udah ada obatnya. Jadi kita tidak perlu menutupkan menggunakan kasa atau perban ya. Jadi bisa langsung, dia bentuknya kotak. Jadi langsung ditempelkan ya. Bentuknya kayak Hansaplast tapi dia agak gede ya. Sofratul Dariantul bisa langsung ditempelkan. Jadi di situ sudah ada antibiotiknya. Jadi kita lebih simple lagi ya, seperti itu. Setelah dilakukan tindakan ini sudah ya, sudah dilakukan tindakan, kemudian kita membereskan ya alat. Oke ya, seperti itu ya. Sudah membereskan alat, selesai semua. Kemudian kita sampaikan, Pak, tadi saya sudah melakukan tindakan untuk perawatan luka ya. Gimana, apa yang dirasakan Bapak? Lebih nyaman? Ya, baik kalau sudah nyaman. Jadi nanti untuk selanjutnya saya akan datang ke sini untuk tindakan memberikan sonde atau makan melalui hidung. Kalau tidak ada yang ditanyakan, cukup sekian. Saya pamit Pak, terima kasih. Nah, oke ya, setelah selesai seperti itu. Simpel ya sebenarnya ya. Nah, itu melakukan perawatan luka dasar ya. Tapi kalau seandainya kayak tadi di video, luka abrasi ya, luka lecet dan yang lainnya kita bersihkan ya. Perlu kita bersihkan untuk partikel-partikel yang ada di luka. Biasanya kalau kita jatuh ke aspal, apa yang nempel biasanya? Ya, debu, pasir itu pada nempel ya. Bisa kita siram batu juga ada gede banget ya, ada segini ya, batu yang kecil-kecil. Biasanya nempel, itu bisa kita bersihkan dengan NaCl ya, ataupun air mengalir ya. Baik, ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, untuk selanjutnya yang melakukan praktek silahkan. Siapa pertama dulu? Siapa? Aura. Oh ya, silakan untuk Aura. Jadi silakan Aura, langsung dipraktekkan. Permisi Ibu, di sini saya akan melakukan tindakan perawatan luka. Apakah Ibu bersedia? Baik. Cuci tangan 6 langkah. Memakai handscoon. Mendekatkan alat ke dekat pasien. Memasang perla. Membuka luka. Membuka luka menggunakan kapas alkohol.
Membersihkan area luar luka menggunakan sabun antiseptik. Membilas menggunakan NaCl. Jaringan yang mati. Dengan NaCl. Menutup luka dengan kasa. Membereskan alat. Baik Ibu, tindakannya telah selesai saya lakukan. Saya pamit terlebih dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tepuk tangan teman-temannya. Oke, baik ya. Tadi Laura sudah melakukan tindakan perawatan luka, kemudian dilanjutkan nanti dengan teman-teman yang lain ya. Oke. Ya, silakan yang lain melanjutkan. Ya, anak-anak ya, tadi kalian sudah melakukan praktek semua, tapi masih sebagian ya. Jadi masih sebagian, nanti kurangnya kita lakukan minggu depan. Jadi tadi ada beberapa evaluasi ya, mungkin dari beberapa kalian masih beberapa ada yang lupa ya, ada yang lupa tidak memberikan NaCl, kemudian tidak membersihkan jaringan nekrosisnya yang hitam ya, kemudian kalian juga tidak mengecek lukanya ya, lukanya itu merah atau dia ada infeksi ataupun yang lainnya ya, tapi secara keseluruhan kalian sudah bagus ya. Jadi untuk hari ini ada yang mau ditanyakan untuk perawatan luka? Sudah jelas semua? Ya, kalau sudah jelas semua, kita kembali lagi ke kelas untuk penutupan dan evaluasi dan yang lainnya. Ya, nanti post testnya di kelas juga. Baik, silahkan yuk langsung kembali ke kelas. Anak-anak ya, jadi Bapak tadi sudah menyampaikan, jadi kalian sudah mengerjakan LKPD, kemudian kalian merepresentasikan satu persatu ya tiap kelompok ya. Untuk yang pertama, silahkan kelompok 1 dan teman-teman yang lain bisa memperhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rohania Dwi Jiniati, perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Uraikan proses luka berdasarkan derajat kontaminasi. 1. Luka bersih adalah luka karena tindakan operasi dengan teknik steril. 2. Luka kontaminasi adalah luka yang tidak rapi kontaminasi oleh lingkungan kotor. 3. Luka bersih kontaminasi adalah luka yang terjadi karena benda tajam, bersih dan rapi atau lingkungan tidak steril. 4. Luka infeksi adalah jenis luka yang diikuti oleh adanya infeksi atau kerusakan jaringan. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Baik ya, sudah bagus ya dari kelompok 1. Untuk selanjutnya kita lanjut ke kelompok 2. Sudah siap kelompok 2? Oke, silakan untuk kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aura Putri Amalia. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok 2. Pertanyaannya, analisislah mekanisme terjadinya luka. Yang pertama, luka memar, terjadi akibat benturan oleh suatu tekanan. Yang kedua, luka lecet, terjadi akibat kulit bergesekan dengan benda lain. Yang ketiga, luka tusuk, terjadi akibat adanya benda seperti peluru atau pisau yang masuk ke dalam kulit.
Yang keempat, luka gores terjadi akibat benda yang tajam seperti kaca atau kawat. Sudah, Pak. Baik ya, tepuk tangan untuk kelompok 2. Baik ya anak-anak ya, tadi kalian sudah mempresentasikan semua dengan bagus ya dari kelompok 1 sampai dengan kelompok 4 ya. Jadi untuk kegiatan selanjutnya Bapak akan menyampaikan materi tentang perawatan luka pada hari ini ya. Jadi biar kalian lebih memahami lagi apa sih perawatan luka dasar itu. Paham ya? Paham. Baik ya. Untuk selanjutnya Bapak akan menjelaskan materi perawatan luka dasar. Lah ini ya, seperti yang kalian pahami, luka dasar itu apa? Kondisi rusaknya jaringan ya, serta terdapat jaringan yang rusak ataupun hilang ya. Jadi ada beberapa jaringan yang rusak atau hilang di dalam tubuh kalian, itu disebut luka dasar ya. Kemudian kita lanjut, di sini ada beberapa jenis luka ya, ada banyak, ada kategori luka, integritas kulit, berdasarkan penyebab dan yang lainnya. Kemudian kita lanjutkan berdasarkan derajat kontaminasi ya. Jadi berdasarkan derajat kontaminasi di sini ada 4 ya, luka bersih kontaminasi, luka infeksi atau luka kontaminasi ya. Jadi kalau luka bersih di sini, luka bersih itu contohnya dengan tindakan operasi dengan steril ya. Jadi steril. Kalau yang di sini ada berbeda lagi, luka bersih kontaminasi ya, merupakan luka yang terjadi karena benda tajam, lingkungan tidak steril ya, contohnya operasi yang mengenai daerah usus halus atau bronkial. Kemudian kita lanjutkan ya, di sini berdasarkan sifat kejadiannya ada luka disengaja dan luka tidak disengaja. Nah, ini berdasarkan penyebabnya. Tadi seperti yang Bapak sampaikan di awal ya. Tadi ada beberapa contoh, ini luka apa? Luka gigitan ya. Kalau ini berbeda lagi, di sini luka laserasi. Jadi luka laserasi ini dimensinya panjang, contohnya kalian terkena batu, kemudian ranting pohon sehingga menimbulkan robekan pada kulit ya, vulnus laceratum. Kemudian dilanjutkan dengan vulnus ekserasi ya, ini luka lecet ya. Kalian pernah ya luka lecet kayak gini, pernah ya? Sering ya, kalian kayak pembalap ya. Sering luka ya. Jadi seperti tadi yang disampaikan oleh Ari ya, Ari pernah terjatuh dari motor ya, kemudian lecet, kemudian tadi dibersihkan dengan menggunakan air mengalir ataupun kita bisa membersihkannya dengan larutan NaCl ya, NaCl. Jadi ini namanya berarti tadi Ari apa, luka apa berarti namanya? Luka eksorasi atau luka lecet ya. Kemudian kita lanjut ke luka tusuk ya, luka tusuk seperti itu, kena tusuk duri. Kemudian ada luka vulnus contusum ya. Vulnus contusum ini apa? Kalau kita bilang kayak apa? Kayak memar ya. Nah, kayak memar, kalian sering kan ya kayak gini, memar ya, kemudian terjadi karena benturan keras. Contohnya kalian terjatuh ya tapi tidak luka, tahu-tahu di sini udah kebiruan, yaitu masuknya ke vulnus contusum. Kemudian kita lanjut, di sini ada luka sayat. Selanjutnya ada apa ini? Vulnus clopetorum ya. Jadi ini terkena peluru atau tembakan. Kemudian lah ini yang tadi Bapak tanyakan ya, ini namanya vulnus morsum ya, luka gigitan ya. Luka gigitan itu bisa dari gigitan manusia ataupun hewan ya. Contohnya apa? Gigitan apa kalau hewan? Kucing, anjing, harimau ya, bisa ya. Tapi kalau digigit harimau kalian bukan digigit lagi, dimakan ya. Kalau harimau gitu ya, jarang ya harimau cuma gini-gini ya. Nah, paling kalian digigit sekalian ya. Kita lanjut ke ada vulnus perforatum ya, ini contohnya kena tombak. Nah, ini vulnus amputatum. Jadi kan tadi luka dasar itu sebagian hilang ataupun apa? Hilang ataupun rusak ya. Jadi kalau hilang nih jadinya ini vulnus amputatum ya, amputasi. Contohnya orang dengan diabetes ya, dia ada lukanya membusuk ya, diamputasi. Ini vulnus combusio, luka bakar. Ya, itu berdasarkan. Kemudian kita lanjut di sini warna luka. Ya, warna luka itu ada merah, kuning dan hitam. Ya, kalau merah itu kira-kira udah sembuh belum? Kalau merah. Apa kalau merah?
Ya, proses penyembuhan. Ya, berarti udah hampir sembuh. Kalau kuning berarti terjadi infeksi. Kalau hitam berarti ya, atau jaringannya mati, ya, atau gangren. Nah, jadi nanti begitu kita melakukan perawatan luka, ya, jadi yang hitam itu yang harus kita iya, kita harus buang, ya. Gangren itu harus kita nekrosis, ya, nekrosis, jaringan nekrosis itu yang harus kita buang. Itu jaringan-jaringan yang mati. Nanti kita lihat waktu praktek. Kemudian kita lanjut, ini ada beberapa faktor yang mempengaruhi proses luka, ada usia, infeksi, ya, hipovolema, hematoma, dan diabetes, ya, penyakit lainnya, ya. Oke, ya anak-anak sudah paham semua? Ya. Baik ya anak-anak, ya, kita sudah menyelesaikan semua, ya, dari awal sampai akhir, ya, dari kita diskusi, kemudian kalian sudah menyelesaikan presentasi sampai yang terakhir praktikum. Baik ya. Jadi hari ini sebelum kita mengakhiri, Bapak ingin kalian perwakilan salah satu merefleksikan kegiatan hari ini tentang perawatan luka dasar, ya. Baik, saya berikan kesempatan kepada Rina untuk merefleksikan semua kegiatan pada hari ini. Silakan Rina. Baik, terima kasih atas kesempatannya, terima kasih juga atas ilmunya. Jadi hari ini luar biasa sekali kita dapat belajar mengenai perawatan luka yang baik dan benar, yaitu menggunakan teknik steril sehingga tidak terjadi infeksi pada luka yang diderita. Kemudian hari ini kita juga belajar jenis-jenis luka seperti luka bakar, luka tusuk, luka sayat, dan sebagainya. Kemudian yang terakhir kita juga dapat mengetahui faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi penyembuhan luka. Seperti salah satunya contoh faktor usia, faktor kesehatan, nutrisi, gaya hidup, dan sebagainya. Baik ya, tepuk tangan untuk Rina. Oh, baik ya anak-anak, ya, tadi betul sekali apa yang sudah dijelaskan oleh Rina untuk pertemuan hari ini. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat dan kalian bisa mempraktekannya, ya. Bisa mengaplikasikannya ketika ada kejadian di jalan, teman terluka ataupun saudara ataupun yang lainnya, ya. Baik, untuk selanjutnya Bapak akan memberikan post test dalam bentuk kuisis, ya. Jadi kira-kira pemahaman kalian tentang perawatan luka itu sebatas mana, ya. Jadi nanti Bapak akan melihat di nilai kuisisnya, ya. Jadi kalian silahkan siapkan HP kalian masing-masing, kemudian Bapak akan mengirimkan link kuisisnya. Paham? Ya, oke, silahkan disiapkan. Ya, sudah mengerjakan semua kuisisnya? Sudah. Mudah ya, gampang ya? Bisa ya. Jadi Bapak akan sampaikan pemenangnya kira-kira siapa? Apakah Rifan? Apakah Ari? Apakah tidak keduanya? Baik ya. Untuk pemenangnya yang juara 3 yaitu Devi. Ya, tepuk tangan untuk Devi. Mana Devi? Devi, selamat. Oke. Untuk yang juara kedua siapa tadi? Novi. Mana Novi? Novi. Iya. Kemudian untuk the bestnya, ya, juara satunya yaitu Rohania. Tepuk tangan. Ya, selamat ya untuk pemenangnya. Berarti kalian memperhatikan apa yang tadi Bapak sampaikan. Kemudian untuk yang menang nanti kita bolehlah kita ke kantin, ya, kita bareng-bareng kita makan. Oke? Ya, ya. Baik ya, Bapak akan mengakhiri untuk materi atau kegiatan pada hari ini. Kalian pada seluruhnya luar biasa ya. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan melanjutkan melakukan praktek perawatan luka dasar bagi teman-teman yang belum. Sebelumnya ada yang mau ditanyakan? Sudah ada ya. Berarti sudah paham semua ya untuk materi hari ini? Kalau sudah paham, tepuk tangan dulu untuk kita semua. Kalian luar biasa ya. Baik, silakan untuk ketua kelas bisa memimpin doa.
Berdoa selesai. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak yang telah membantu dalam PPG saya. Teruntuk Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri 4 Bondowoso, Bapak Samsudin SPD MPD, Guru SMK Negeri 4 Bondowoso, Siswa SMK Negeri 4 Bondowoso, Dosen Pembimbing PPG, Bapak Dr. Kukuh Munandar MKes, Ibu Guru Pamong, Ibu Aat Solehat Eskapnes, khususnya Kementerian Pendidikan yang memberikan beasiswa PPG dalam jabatan kategori 2.